Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 9 kelas 4C Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Saya Elsi Windayanti Surina dengan NIM 19070101064. Saya Ferdinanda Putri dengan 1947. Saya Ferdinanda Carolina Pucu, NIM 190701017. Perkenalkan, nama saya Arjana Cisantania dengan NIM 190701027. Saya Mistra Puraya dengan NIM 1907710274. Pada kesempatan ini kami akan mendiskusikan suatu topik yaitu tentang etika dan hukum dalam pemberantasan penyakit menular. Pembuatan video ini sebagai tugas untuk memenuhi nilai ujian 3 semester pada mata kuliah etika dan hukum kesehatan. Nah, untuk memahami tentang apa itu etika dan hukum dalam pemberantasan penyakit menular, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu penyakit menular. Nah, teman-teman, seperti namanya saja penyakit menular, berarti penyakit menular itu adalah penyakit yang ditularkan dari orang ke orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, penyakit menular ini kebanyakan sering terjadi di negara-negara berkembang, contohnya di Indonesia. Penyakit menular di Indonesia ini adalah HIV dan AIDS, malaria, DBD, dan lain sebagainya. Cara penularan penyakit menular ada dua, yaitu seperti serangga ataupun binatang lainnya. Tentu kita bertanya, apakah ada aspek hukum yang mengatur tentang pemberantasan penyakit menular ini? Nah, teman-teman, aspek hukum yang mengatur tentang pemberantasan penyakit menular itu adalah tersirat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 135 dan 136. Dia menyatakan bahwa pencegahan pemberantasan penyakit menular secara umum adalah tanggung jawab dari pemerintah. Nah, teman-teman, untuk kita memahami lebih jauh tentang apa itu etika dan hukum dalam pemberantasan penyakit menular, pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan bagaimana atau akan mendiskusikan suatu topik yaitu tentang penyakit menular COVID-19. Bagaimana etika dan hukum dalam pemberantasan penyakit menular ini. Nah, virus corona atau COVID-19 dia berawal dari wabah Cina, dari Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Nah, virus corona ini juga menular dengan sangat cepat dan hampir atau bukan hampir sudah di seluruh dunia hanya dalam jangka waktu beberapa bulan saja, termasuk di Indonesia juga. Nah, virus corona ini dapat menyerang siapa saja. Virus corona ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, yang dapat menyebabkan seseorang menderita penyakit atau bahkan mengalami kematian. Menurut data yang dirilis dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 12 Maret tahun 2021 adalah 1.403.722 orang yang terkonfirmasi positif, dengan jumlah kematian mencapai 38.000 orang. Artinya, jumlah kematian atau tingkat kematian ini adalah 2,7%. Adapun gejala-gejala dari COVID-19 adalah sama seperti COVID-19, yaitu demam di atas 9 derajat suhu di atas rata-rata 38 derajat Celcius, sesak napas, dan juga batuk kering, serta disertai dengan gejala lain, misalnya hilangnya kemampuan untuk mengisap rasa dan hilangnya kemampuan untuk mencium bau. Untuk memahami lebih lanjut tentang penyakit COVID-19 ini, bagaimana cara penularannya sehingga jumlah kasusnya dari hari ke hari semakin meningkat. Nah, pada kesempatan ini saya akan bertanya kepada teman saya, Violia. Nah, menurut teman Violia, apa atau bagaimana cara penularan COVID-19 sehingga jumlah kasus atau jumlah penderita penyakit ini semakin hari semakin meningkat? Kepada teman Violia, saya bersilakan. Bisa terlihat
Pembatasan fisik adalah salah satu langkah tersebut memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sedangkan isolasi mandiri juga diartikan untuk melakukan oleh orang yang berisiko terinfeksi virus corona seperti delta atau orang yang memiliki penyakit misalnya hipertensi, diabetes atau daya tahan tubuh lemah, interaksi bebas dengan kerumunan dan melakukan distancing secara rutin. Tidak dipastikan diri mencari kebersihan rumah juga sangat penting dilakukan setelah pandemi COVID-19 berlangsung. Hal ini dikarenakan virus corona terbukti dapat bertahan hidup selama berjam-jam dan bahkan berhari-hari di permukaan stabilitas. Oleh karenanya, kerumunan harus dihindari dan dilakukan distancing secara menyeluruh, termasuk perabotan dan peralatan rumah yang disentuh seperti gagang pintu, televisi, keran air, dan hingga permukaan meja. Terima kasih. Terima kasih Mr. untuk tanggapannya. Mungkin masih ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Saya persilakan. Atau iklan-iklan di televisi, lalu poster yang kita simpan di tempat umum seperti jalan ataupun rumah sakit. Lalu yang kedua itu adalah perlindungan spesifik. Perlindungan spesifik di sini adalah seperti menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, rajin mencuci tangan. Lalu tahap yang ketiga itu adalah diagnosis dini dan obat-obatan. Dalam tahap ini bisa kita lakukan adalah ketika sudah merasa ada gejala dalam tubuh kita COVID-19 ini, kita bisa dengan sesegera mungkin untuk datang ke dokter ataupun fasilitas kesehatan lainnya untuk segera memeriksa keadaan tubuh supaya segera diberikan pertolongan yang lebih awal. Lalu tahap yang keempat itu adalah mencegah terjadinya cacat. Pada tahap ini, ketika kita sudah dinyatakan sebagai penderita COVID-19, yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengikuti aturan dari dokter tentang penyakit, misalnya harus beristirahat, meningkatkan daya imun, terus menghindari rokok. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID yang semakin parah. Lalu pada tahap yang terakhir yang kelima itu ada tahap rehabilitasi. Pada tahap ini kita sebagai pasien masih tidak diperbolehkan untuk melakukan kontak dengan orang banyak. Kita masih harus isolasi karantina sampai kita benar-benar sembuh. Dan ketika kita benar-benar sembuh, dinyatakan oleh dokter kita bisa sembuh, baru kita boleh melakukan hubungan dengan orang banyak. Saya rasa itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Kita harus mengikuti aturan dari dokter tentang penyakit kita, misalnya harus beristirahat, meningkatkan daya imun, terus menghindari obat-obatan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID yang semakin parah. Lalu pada tahap yang terakhir, tahap yang kelima itu ada tahap rehabilitasi. Pada tahap ini kita sebagai pasien masih tidak diperbolehkan untuk melakukan kontak dengan orang banyak, dan kita masih harus isolasi dari karantina sampai kita benar-benar sembuh. Dan ketika kita benar-benar sembuh, dinyatakan oleh dokter benar-benar sembuh, baru kita boleh melakukan hubungan dengan orang banyak. Saya rasa itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Dari terima kasih atas tanggapannya. Jadi intinya mencegah COVID-19 itu dimulai dari diri sendiri. Saya akan bertanya dan kita kaji apa hak dan kewajiban menurut kamu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya akan mencoba
perawatan secara medis. Yang ketiga adalah setiap pasien COVID-19 yang dibebaskan dari pekerjaan atau kegiatan mereka sehari-hari atau masih rujuk ini sangat penting untuk menurunkan tingkat penularan COVID-19. Dan yang keempat adalah bukan hanya mendapatkan perawatan secara medis, namun pasien juga mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya penyembuhan dengan mengikuti anjuran dari dokter dan meminum obat yang diberikan. Yang kedua, pasien COVID-19 tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan orang lain. Mereka harus isolasi dan tidak boleh melakukan hubungan kontak terhadap orang lain. Yang ketiga, mereka harus mematuhi semua anjuran dari kesehatan.